Alhamdulillah, puji dan syukur dan intinya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya pada malam yang berbahagia ini. Kita kembali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dipertemukan kembali untuk hadir bersama-sama di Masjid Agung Al-Barik, Masjid Agung As-Salam Kota Lubuk Linggau guna untuk mengikuti tabligh akbar bersama Al-Ustaz Ahmad Zainuddin LC Hafizahullah Ta'ala yang insyaAllah sebentar lagi akan kita laksanakan. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, hamba pilihan baginda Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut sunnah beliau hingga akhir zaman. Hadirin jamaah yang kami muliakan, sebelum kajian malam hari ini kita ikuti bersama. Yang pertama tentunya ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pengelola Masjid Agung As-Salam Kota Lubuk Linggau yang telah memberikan tempat fasilitas untuk kegiatan acara pada malam hari ini dan insya Allah esok paginya. Mudah-mudahan ini menjadi amal bagi pengelola Masjid Agung As-Salam Kota Lubuk Linggau untuk kegiatan dakwah sunnah di Kota Lubuk Linggau khususnya. Dan juga kami menyampaikan ucapan ahlan wa sahlan kepada ikhwan akhwat sekalian jamaah kajian yang safar yang datang dari luar daerah Kota Lubuk Linggau. Ada yang dari Musirawas, Muratara, Palembang, Prabu Muli, kemudian Banyuasin, Lahat, dan informasinya juga ada yang dari Jambi. Mudah-mudahan perjalanan antum semua ke Kota Lubuk Linggau menuntut ilmu akan dicatat bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beberapa hal yang perlu kami sampaikan sebelum kita mengikuti kajian, bahwa kepada jamaah sekalian dimohon nantinya untuk tidak mengaktifkan data ponselnya, karena pada malam hari ini dan insya Allah besok juga kita diliput oleh beberapa media di relay. Di sini ada sekitar 17 media yang merelay kegiatan tabligh akbar kita pada malam hari ini dan insya Allah esok pagi. Untuk itu guna tidak mengganggu acara ini, maka kami mohon pada jamaah sekalian untuk tidak mengaktifkan data ponselnya. Kemudian juga kami sampaikan acara ini juga disiarkan secara live streaming, dan untuk itu kepada jamaah sekalian untuk tidak mengambil gambar, foto ataupun video karena nanti akan disiarkan secara langsung oleh media-media yang merelay kegiatan kita pada malam hari ini. Kemudian jamaah sekalian yang kami hormati, sebelum kita mengikuti kajian bersama Ustadz, sedikit kami sampaikan biodata singkat Ustadz kita, yaitu Ustadz Ahmad Zainuddin LC Hafizahullah Ta'ala. Beliau bernama Ahmad Zainuddin bin Kapsul Anwar dengan kunyah Abu Abdillah. Beliau dilahirkan di Banjarmasin pada tanggal 13 Agustus tahun 1978. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Intan Ilmu Banjarmasin dan beliau menempuh pendidikan diawali dari Taman Kanak-kanak Pertiwi Banjarmasin, kemudian Sekolah Dasar Karangmekar 5 Banjarmasin, kan ke Pondok Darussalam Ponorogo Jawa Timur, kemudian melanjutkan ke Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Al-Furqon Jawa Tengah, dan beliau melanjutkan ke strata 1 Fakultas Hadis Islamic University of Madinah, Universitas Islam Ustadz kita malam hari ini. Dan kita maka kata sambutan dari
Wali Kota Lubuk Linggau yang dalam hal ini oleh yang terhormat Bapak Marzuki Syamsun dan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Lubuk Linggau. Beliau persilakan. Baik sekalian, perjalanan itu memperpanjang waktu di kajian bersih Hafizahullah Ta'ala. Nanti kalau di wali kota datang, nanti kita akan kembali mengikuti sambutan dari Pak Wali Kota Lubuk Linggau. Kepada Al-Ustaz, tafadhol. Allah memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna, maka berdoalah dengannya. Disebutkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 180. Kekhususan yang ketiga, yang terakhir yang dimiliki oleh Allah, yaitu menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi, atau yang disebut dengan uluhiyah. Yang disebut dengan apa? Uluhiyah. Semua jenis ibadah, mau ucapan, zikir, doa, baca Quran, amar ma'ruf, nahi mungkar, menasihati anak, menasihati keluarga, maka itu wajib hanya untuk Allah niatnya. Atau amalan-amalan hati seperti cinta, rasa harap, rasa takut, rasa tawakal, rasa syukur, rasa sabar, amalan-amalan hati itu hanya ditujukan kepada Allah. Atau amalan-amalan lahiriah, sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, hanya ditujukan kepada Allah. Doa hanya ditujukan kepada Allah. Itu kekhususan milik Allah. Semua jenis ibadah hanya milik Allah. Sepakat ini? Sepakat? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah ya Allah. Dan hanya kepadamu kami minta pertolongan ya Allah. Tidak boleh orang berdoa kecuali hanya kepada Allah. Doa minta sesuatu, doa minta pertolongan isti'anah, doa minta perlindungan isti'adah, doa minta pertolongan dalam keadaan yang sempit istighatsah. Tidak boleh kecuali ditujukan hanya kepada siapa? Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Qul a'udzu birabbil falaq.
Katakan wahai Muhammad, aku berlindung dengan Rabb yang memiliki waktu falak. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan wahai Muhammad, aku berlindung dengan Rabbnya manusia. Sekarang, kalau tadi Bapak Ibu sepakat bahwasanya tidak boleh kita berdoa kecuali kepada Allah. Kalau ada orang yang berdoa, ya Rasulullah, berikan saya rezeki. Boleh tidak? Haram. Itu tidak menunjukkan tauhid. Kenapa? Karena Rasulullah bukan Tuhan. Rasulullah adalah Abdullah, hambanya Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Maha suci Allah yang mengisrakan abdnya, hambanya, di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Rasulullah Abdullah tidak mempunyai uluhiyah, tidak mempunyai ibadah. Kalau ada orang berkata begini, boleh tidak? Wahai Rasulullah, berikanlah saya kekuatan. Boleh? Kenapa ragu? Boleh tidak? Nah. Wahai Rasulullah, berikanlah saya syafaat. Boleh tidak? Kenapa? Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Coba utusan yang mengatakan boleh. Angkat tangan. Nah. Berpendapat apa? Boleh atau tidak? Oh jangan. Yang boleh dulu. Boleh tidak? Boleh. Kenapa? Saya berbicara sekarang di dunia. Belum datang Dajjal, nanti akhirat nanti. Di dunia boleh enggak? Wahai Rasulullah, berilah saya syafaat. Boleh tidak? Kenapa? Angkat tangan. Adabnya. Karena minta doa, minta syafaat itu disebut doa. Berdoa hanya kepada siapa? Allah. Kalau di akhirat iya silahkan. Di akhirat nanti kita minta syafaat kepada Rasulullah SAW. Di dunia sekarang kita bicara. Ini menunjukkan uluhiyah hanya milik Allah. Semua jenis ibadah hanya milik Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lillahi syafa'atu jami'an." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya milik Allah syafaat seluruhnya. Maka mintanya kepada siapa? Allah. Kalau kita di dunia begitu, kalau di akhirat nanti kita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayat yang saya sebutkan tadi surat Az-Zumar ayat 44. Sekarang sudah paham pengertian tauhid secara bahasa, secara terminologi syar'i. Bahwasanya tauhid adalah, perhatikan baik-baik, secara terminologi syariat, tauhid adalah menjadikan Allah satu-satunya dengan kekhususan-kekhususannya. Kekhususan Allah ada 3. Apa tadi yang pertama para ikhwah? Rububiyah. Apa maksudnya rububiyah? Penciptaan, pengaturan, kekuasaan. Al-khalqu wal mulku wat tadbir. Allah berfirman dalam Al-Quran, ayat yang minimal 17 kali kita baca sehari semalam. Tapi jarang kita pahami. Jarang kita masukkan ke dalam hati. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah. Kenapa Allah yang memiliki segala puji? Tidak ada yang boleh dipuji kecuali Allah. Rabbul Alamin. Rabb rububiyah. Rabb yang memelihara, yang mengatur, mencipta alam semesta. Paham ini para ikhwah? Yang kedua, kekhususan milik Allah. Apa tadi? Asma was sifat. Nama-nama Allah yang husna. Sifat-sifatnya yang ulia. Tidak ada yang boleh menandingi nama-nama Allah yang husna. Hanya Allah yang memiliki nama-nama yang husna. Hanya Allah yang memiliki nama Ar-Rahman.
Makanya kalau ada nama-nama jamaah sekalian di depannya, yang depan bukan belakang. Rahman ganti. Karena hanya Allah yang bernama demikian. Kalau Abdurrahman bolehlah. Tidak ada yang bernama Razzaq kecuali Allah. Kalau Abdul Razzaq boleh. Tidak ada yang bernama Khaliq kecuali Allah. Khaliq apa artinya? Maha pencipta. Tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Kalau Abdul Khaliq baru boleh. Itu maksudnya Allah memiliki kekhususan nama-nama, sifat-sifat yang tidak bisa dimisalkan dengan makhluknya, tidak bisa dibagaimanakan. Bagaimana ya Allah istiwa, bagaimana ya Allah mendengar, bagaimana ya Allah melihat, nggak boleh. Bagaimana ya Allah beristiwa di atas arsy, nggak boleh. Kita tugasnya cuma meyakini Allah beristiwa, selesai urusan kita. Bagaimananya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak diberitahu. Yang kita diberitahu hanya Allah beristiwa di atas arsy. Yang ketiga, kekhususan milik Allah apa? Uluhiyah. Apa maksud uluhiyah? Segala macam jenis ibadah. Apapun jenis ibadahnya. Maka itu khusus milik Allah. Sujud khusus milik Allah. Makanya saya sering melihat anak-anak mungkin ingin berbakti kepada ibunya. Sujud dia kepada ibunya. Pak, Bu, cara berbakti banyak. Adapun sujud, maka tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Kalau ada yang berkata, malaikat sujud kepada Adam, maka kita katakan, sujudnya malaikat kepada Adam adalah sujud tahiyah, sujud penghormatan. Satu. Yang kedua, sujud penghormatan di syariat Nabi kita Muhammad SAW kepada makhluk tetap diharamkan. Buktinya apa? Suatu ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu datang dari negeri Syam, Palestina, Yordania, Libanon, Suria, yang sekarang lagi hancur-hancuran gara-gara provokator. Maka jangan mau bangsa Indonesia diprovokasi. Sedikit-sedikit revolusi, sedikit-sedikit referendum. Jangan mau. Kita ini bangsa aman. Tidakkah melihat kita bangsa-bangsa yang lain hancur marut? Jangan mau diajak demo. Bukan syariat Islam. Para ulama kontemporer Ahlus Sunnah bersepakat bahwasanya tidak ada cara menasehati di dalam Islam dengan demo. Tidak ada. Nggak ada dalilnya. Yang ada jiwa terbunuh. Siapa tuh yang bertanggung jawab? Ada yang berani bertanggung jawab? Nabi Muhammad SAW bersabda, la yazalu rajulu fi fushatin min dinih ma lam yusib daman harama. Masih saja seseorang di dalam lapang hitungannya nanti di akhirat, selama dia tidak terkena darah yang tertetes tanpa kebenaran. Siapa yang bertanggung jawab? Hati-hati para ikhwah. Mu'adz bin Jabal datang dari negeri Yaman, dari negeri Syam. Kemudian beliau dilihat di negeri Syam. Seseorang kalau ingin hormat kepada orang lain sujud. Maka beliau sudah bertekad, kalau saya sampai ke kota Madinah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya akan sujud di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika sampai kota Madinah sujudlah beliau. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mahadza?" Apa ini wahai Mu'adz? Kata Mu'adz, saya melihat di negeri Syam, orang kalau ingin menghormati orang lain dengan sebenar-benar penghormatan sujud wahai Rasulullah. Maka saya sudah bertekad untuk melakukannya di hadapan engkau. Kata Rasulullah SAW, la taf'alu. Jangan kalian lakukan. Lau kuntu amiran ahadan yasjudu li ahadin la amartul mar'ata yasjudu li zawjiha li'idhami haqqihi 'alaiha.
Kalau seandainya aku diperintahkan untuk memerintahkan seseorang sujud kepada makhluk, maka niscaya aku akan perintahkan istri sujud kepada suaminya. Karena saking besarnya hak suami dibandingkan di hadapan istrinya. Ini menunjukkan bahwasanya sampai sujud penghormatan pun tidak boleh. Kita boleh berbakti kepada orang tua, tapi jangan sampai mengerjakan yang haram. Paham ini para ikhwah? Sujud hanya milik Allah Jalla fi'ula. Qul inna salati ya rabbil alamin. Baik. Sekarang kalau sudah kita pahami itu, kita masuk kepada kalau ada yang bertanya, itu pembagian tauhid menjadi 3 seperti trinitas di dalam kaum Nasrani. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak, Ruhul Kudus. Maka tauhid dibagi menjadi 3, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Itu seperti kaum Nasrani menurut yang menuduh. Maka kita katakan bahwasanya tauhid antara tauhid 3 dengan trinitas sangat jauh berbeda. Kenapa? Trinitas itu mensyirikkan Allah, menjadikan untuk Allah ada anaknya, ada kawannya. Itu namanya trinitas. Menjadikan Allah sekutu, untuk Allah sekutu. Adapun tauhid yang kita pelajari tadi, apa tadi? Rububiyah, asma wa sifat, dan uluhiyah, semuanya menuju kepada Allah. Tidak ada mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya membicarakan tentang Allah Subhanahu wa taala. Paham ini para ikhwah? Baik. Kalau ada lagi yang bertanya, itu pembagian tauhid menjadi 3, itu kan hanya ada di Arab Saudi. Dari mulai abad ke-13 Hijriah. Maka kita katakan, ente baca kitab dulu dong. Ya, perhatikan, saya akan bacakan perkataan Imam An-Nu'man bin Thabit, Imam Abu Hanifah, yang wafat pada tahun 150 Hijriah. Ulama Islam abad kedua Hijriah. Beliau mengatakan, wallahu yud'a min a'la la min asfal li'anna al-asfala laysa min wasfir rububiyyah wal uluhiyyah fi syai'. Allah itu berdoa ke atas, bukan ke bawah. Lihat. Ini akidahnya imam yang 4. Makanya saya sering mengatakan para ikhwah, keyakinan Allah beristiwa di atas arsy itu keyakinannya Nabi Muhammad, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, imam yang 4. Tuh yang ngaku-ngaku bermadzhab Syafi'i. Imam yang 4 meyakini Allah beristiwa di atas arsy. Karena ayatnya ada. 7 ayat dalam Al-Quran. Seperti matahari di siang bolong. Tapi ya begitu. Akhirnya umat Islam di Indonesia diberikan ujian oleh Allah. Ada yang mengingkari istiwanya Allah di atas arsy. Dan qadarullah yang mengingkari tersebut masyhur. Ustadz masyhur. Akhirnya ayat Quran ditinggalkan mengikuti masyhurnya ustadz. Pendapat Nabi ditinggalkan mengikuti masyhurnya ustadz. Pendapat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, 10 orang yang dijamin masuk surga ditinggalkan mengikuti masyhurnya ustaz. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Imam Abu Hanifah. Allah didoakan dari atas, bukan dari bawah. Karena yang dari bawah tidak memiliki sifat rububiyah dan uluhiyah sama sekali. Lihat Imam Abu Hanifah sudah berbicara kata-kata rububiyah, kata-kata uluhiyah. Beliau ulama Islam abad keberapa? Kedua Hijriah. Wafat pada tahun 150 Hijriah. Lihat lagi ada seorang ulama besar mempunyai kitab tauhid namanya Ibnu Mandah. Beliau juga ulama Islam abad kedua Hijriah.
Beliau mengatakan, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, atau saya cari perkataan yang lain yang lebih jelas. Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Imamul Mufassirin, ahli tafsir, ulama Islam abad ke-4 Hijriah, wafat pada tahun 310 Hijriah. Beliau mengatakan ketika menafsiri surat Muhammad ayat 19, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Yang artinya, ketahuilah bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah dan beristighfarlah kepada atas dosa-dosamu. Kata beliau, fa'lam ya Muhammad annahu la ma'buda tambaghi aw tasluhu lahul uluhiyah. Ketahuilah wahai Muhammad, tidak ada ilah sembahan yang pantas untuk mendapatkan uluhiyah. Ini pembicaraan sudah ada zaman dahulu, Pak, bukan sekarang. Bukan hanya di Arab Saudi. Tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, dan tauhid uluhiyah. Baik, selesai itu pembicaraan. Sekarang kita mengambil, para ikhwah perhatikan baik-baik. Poin yang ketiga, setelah keistimewaan, kemudian pengertian, kemudian sekarang bagaimana cara merealisasikan sebenar-benar tauhid dalam diri kita. Bagaimana caranya? Bagaimana cara merealisasikan sebenar-benar tauhid dalam diri kita? Ahibati hafizakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, "Wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala 'adzab." Artinya, ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nanti di hari kiamat akan membawa 70.000 dari umatnya. 70.000 dari umatnya. 70.000 dari umatnya. Yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Siapa mereka? Orang-orang yang merealisasikan tauhid. 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Mereka lah orang-orang yang merealisasikan tauhid. Siapa yang merealisasikan tauhid? Apa sifat-sifatnya? Ada 4 dalam hadis ini. Yang pertama, humul ladzina la yastarqun. Mereka lah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Kalau sakit, panas, kesurupan, atau terkena kalajengking, atau sakit kepala, atau sakit apapun, mereka tidak minta diruqyah oleh orang lain, tapi meruqyah dirinya sendiri. Ya, kenapa para ikhwah? Karena kalau sudah datang kepada seseorang, ada semacam bergantung kepada makhluk, walau secuil. Dan itu mengurangi kesempurnaan tauhid. Meskipun minta diruqyah boleh, kalau seandainya sangat memerlukan. Tapi keutamaannya berkurang. Akhirnya tidak masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Akhirnya masuk surga dihisab dulu, diazab dulu. Tapi orang kalau tidak minta ruqyah, maka niscaya dapat tiket masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Sebelum saya lanjutkan para ikhwah, Ustaz, apa sih indahnya masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Ada yang tahu? Indahnya masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Enak nggak masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Enak? Pernah? Kok bisa? Enak. Kok bisa begitu optimis? Jawabannya adalah kita tahu masuk surga tanpa hisab, tanpa azab indah, nikmat, enak, dikarenakan kalau kita membicarakan hisab sangat mengerikan. Perhatikan Pak, ini yang belum pernah memikirkan tentang hisab, yang terperosok di dalam maksiat, yang bahkan kecanduan maksiat, yang bahkan meremehkan maksiat, baik itu maksiat yang berbentuk
keyakinan, kesyirikan, ataupun berbentuk ibadah, bid'ah, ataupun berbentuk kemungkaran, meninggalkan kewajiban, sholat, puasa, zakat, haji dia tinggalkan. Ataupun berbentuk adab dan akhlak, seperti perempuan tidak memakai jilbab. Perhatikan hisab bagaimana beratnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka kami akan hisab dia dengan hisab yang mudah. Pertanyaan sekarang, bagaimana sih hisab yang mudah? Hisab yang mudah itu begini. Hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yudnil mu'mina yaumal qiyamah." Di hari kiamat, ini hisab yang mudah ya. Hisab yang mudah. Di hari kiamat Allah akan mendekat kepada orang beriman. Thumma yadha'u kanafahu alaih wa yasturuhu rabbuh. Lalu Allah meletakkan penutupnya atas hamba tersebut. Dan Allah tutupi hamba tersebut. Tidak ada kecuali antara Allah dengan hamba tersebut. Persis seperti hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna ahadakum la yaqifanna baina yadayillah, laisa bainahu wa bainallahi hijabun wala turjumanun yutarjimulah." Sesungguhnya salah seorang di antara kalian, kita semua, akan berdiri di depan Allah. Tidak ada jarak antara kita dengan Allah, tidak ada hijab. Tidak ada penerjemah antara kita dengan Allah. Langsung ditanyai oleh Allah. Itu yang terjadi kepada hamba tersebut. Lalu Allah mengatakan, ingat, ini hisab yang mudah atau sulit? Mudah. Lalu Allah mengatakan, "Ya fulan, ata'rifu dzamba kadza?" Wahai fulan, tuh lihat, tonton videomu. Tahu enggak itu dosamu? Tahu enggak kamu lagi melakukan kesyirikan itu? Tahu enggak kamu lagi riya? Sadar nggak kamu itu? Diperlihatkan semuanya, tidak ada yang tertutupi. Sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Kahfi, wa wajadu ma 'amilu hadiran. Mereka mendapati apa yang telah mereka perbuat hadir di hadapannya, terlihat. Maka hamba tersebut tidak bisa mengelak. Iya ya Allah. Wahai perempuan, tahu nggak itu dosamu? Kenapa upload foto di media sosial? Wahai perempuan, tahu nggak dosamu? Kenapa goyang 2 jari di media sosial? Wahai fulan, tahu nggak itu dosamu? Kenapa makan harta riba? Diperlihatkan seluruhnya. Wahai pedagang, tahu nggak itu dosamu? Kenapa menipu, mengoplos, memalsukan? Maka hamba tersebut mengatakan, "Bala ya Rabb, bala ya Rabb, bala ya Rabb." Iya itu dosaku ya Allah. Iya itu dosaku ya Allah. Iya itu dosa. Nggak bisa ngelak. Hatta idza qarrarahu bidzunubihi, sampai dia mengakui seluruh dosa-dosanya. Wa ra'a fi nafsihi annahu halak, dan dia mengira, sudah nih, pasti neraka sudah. Ingat, itu hisab yang mudah. Yang mudah seperti itu, Pak. Gimana yang sulit? Makanya saya katakan tadi, kalau masuk surga tanpa hisab itu indah, nikmat. Dari mana kita tahu padahal kita belum merasakannya? Karena lihat hisabnya Allah yang mudah saja sulit. Bahkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nuqishal hisaba faqad halak." Siapa yang diteliti saat hisabnya pasti binasa. Wahai fulan, itu hartamu dapat dari mana? Pakaian kamu beli dengan uang dapatnya dari mana? Kemudian kamu gunakan untuk apa? Wahai perempuan, kamu berdandan untuk siapa? Wahai perempuan, kamu keluar rumah bekerja dalam keadaan berdandan, pakai minyak wangi, pakaian bagus-bagus, untuk siapa? Itu semua diperlihatkan. Dan tidak bisa mengelak. Itu hisab yang paling mudah. Kembali kita ke permasalahan tadi. Yang pertama berarti tidak minta diruqyah. Orang yang merealisasikan tauhid tidak minta diruqyah. Boleh nggak minta ruqyah? Boleh. Kalau tidak sanggup meruqyah dirinya, boleh dia minta ruqyah. Tetapi kekurangan keutamaan, akhirnya tidak masuk surga,
tanpa hisab. Akhirnya dihisab dulu. Kemungkinan disiksa ada. Makanya para ikhwah, saya kalau ada orang yang minta saya meruqyah, saya katakan saya tidak meruqyah. Bukan tidak bisa, tapi saya tidak meruqyah. Itu ada dua faedahnya. Satu, saya ingin mengajari umat agar meruqyah mandiri dirinya sendiri. Tidak perlu kepada orang lain. Agar lebih tawakal kepada Allah. Yang kedua, agar dia masuk ke dalam hadis ini. Tidak minta diruqyah. Pernah suatu ketika ibu-ibu setelah pengajian seperti ini datang mencegat saya, Ustaz, tolong Ustaz, anak saya kesurupan, mohon diruqyah. Mohon maaf Bu, doa saya tidak lebih tinggi dibandingkan doa ibu. Ibu adalah ibunya, orang tuanya, dan Rasulullah SAW bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabat, la syakka fihin." 3 doa yang dikabulkan, tidak ada keraguan di dalamnya. Salah satu dari 3 doa tersebut, da'watul walid li waladih. Doanya orang tua untuk anaknya. Ibu ini masih maksa, tolonglah Ustaz, ayo Ustaz, ruqyah anak saya. Mohon maaf Bu, saya tidak meruqyah. Kalau ibu ingin belajar ruqyah, saya ajari. Adapun meruqyah, saya tidak meruqyah. Kenapa Pak? Saya tidak buka praktek ruqyah. Kalau saya buka praktek ruqyah, saya nggak sampai ke Lubuk Linggau Pak. Saya buka praktek di rumah. Orang ngantri, nggak sempat dakwah Pak. Kemudian si ibu ini mengatakan, Ustaz, tolonglah, kasihan dia Ustaz, kesurupan singa Majapahit. Maka saya katakan, Bu, mohon maaf, saya tidak meruqyah. Akhirnya ibu tersebut pulang dan meruqyah dirinya sendiri, meruqyah anaknya sendiri. Itu lebih mustajab. Ini juga pelajaran bagi kaum muslimin. Kalau ada anak kita, terutama balita, bayi, tiba-tiba panas, ruqyah, bacai Al-Fatihah. Ibunya bisa membaca Al-Fatihah. Nggak perlu ke orang yang dianggap pintar menurut orang bodoh. Nggak perlu. Cukup orang tuanya meruqyah. Ini yang pertama. Yang kedua, la yatatayyarun. Tidak merasa bernasib sial dengan apa yang dilihat atau apa yang didengar. Tidak merasa bernasib sial, atau istilah agamanya tidak mempunyai sifat tiarah. Tiarah diambil dari kata toir. Toir artinya burung. Orang Arab jahiliyah kalau punya hajat, ingin bersafar, bepergian, atau ingin hajatan, kawinan, atau ingin bangun rumah, atau ingin membuka usaha, membuka toko, atau semisalnya, mereka pergi ke pohon yang banyak burungnya, lalu pohonnya digoyang-goyang. Kalau burungnya pergi ke kanan, pertanda baik. Ini namanya burung, kata mereka, jenis sanih. Kalau burungnya pergi ke kiri, pertanda buruk. Mereka menyebutnya burung jenis barih. Sanih, barih. Yang bingung kalau burungnya pergi ke depan. Nggak ada petunjuk berarti. Nah, orang yang merasa bernasib sial dengan warna burung, dengan suara burung, ada burung hantu hinggap di atas rumah kita, merasa bernasib sial, maka ini dikhawatirkan tidak masuk surga tanpa hisab. Masuk surga dengan dihisab. Kenapa? Merasa bernasib sial. Ketika buka toko atau pergi ke kebun, kemudian di kebun ada kucing, matanya picak, ya, kakinya pincang, maka dia katakan, wah ini sial. Ini namanya apa tadi istilahnya Pak dalam agama? Tiarah. Apa Pak istilahnya? Tiarah, merasa bernasib sial. Kemudian
tiarah akhirnya diambil untuk sebuah istilah apapun yang berkaitan dengan kesialan. Seperti sekarang bulan Safar. Kalau kami di Banjarmasin di Kalimantan Selatan, sebagian orang menganggap bulan Safar bulan panas. Makanya tidak ada yang nikahan. Kalau di Lubuk Linggau gimana? Bulan apa yang tidak nikahan? Hah? Muharram. Nah, itu sama. Arab jahiliyah dahulu bulan Syawal. Makanya ditentang oleh Rasulullah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Zawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal wa dakhala bi fi Syawal wa ma kana ahadun min azwaji ahdha minni." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahiku di bulan Syawal, menggauliku di bulan Syawal, dan tidak ada istri yang paling bahagia dengan Rasulullah SAW dibandingkan aku. Artinya pernikahanku aman-aman saja. Ya, makanya nih yang sudah ngaji-ngaji tauhid sekarang, kalau perlu tahun depan nikah di bulan Muharram. Jangan takut. Wah Ustaz, sudah kejadian banyak Ustaz. Yang nikah Muharram pasti cerai. Jangan takut. La yatatayyarun, yang merasa bernasib sial dengan bulan, dengan hari, dengan angka. Angka 13, angka 10, angka 1, angka 4. Di beberapa tempat duduk tidak ada angka-angka tersebut. Di lift-lift hotel nggak ada angka-angka tersebut. Betul apa betul? Ini merasa bernasib sial dengan angka. Dan itu penyebab masuk surga dengan dihisap. Dan bisa kemungkinan masuk neraka. La yatatayyarun. Lagi asik-asik naik motor atau naik mobil, serempet kucing oyen, keserempet kucing oren. Mulai dia sugesti di dalam hatinya, wah sepertinya setirnya sudah nggak enak. Akhirnya supaya membuang sial, ditabrakkan kemana? Ke pohon pisang. Kenapa pohon pisang yang dipilih? Karena dari ujung akar sampai ujungnya semuanya bermanfaat, semuanya baik. Untuk menghilangkan kesialan, maka ditabrakkan ke pohon pisang. Saya katakan, kenapa nggak ditabrakkan ke pohon kelapa? Pohon kelapa juga begitu, dari ujung akarnya sampai ujung pohonnya bermanfaat. Ini orang-orang yang tidak bertauhid hilang akalnya. Persis seperti ayat Al-Quran. Wa man adhallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyam. Tidak ada orang yang paling gila dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah yang tidak mengabulkan sampai hari kiamat. Berdoa kepada orang yang sudah mati, berdoa kepada berhala, berdoa kepada jin yang tidak bisa mengabulkan sama sekali. Meninggalkan Allah yang Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku kabulkan kalian. Ini para ikhwah. Yang ketiga, orang yang merealisasikan tauhid adalah la yaktawun. Mereka tidak melakukan pengobatan secara kai. Kai adalah pengobatan besi dipanaskan kemudian ditusukkan ke dalam tubuh. Beda dengan akupuntur ya, beda. Tapi ini besi seperti paku dipanaskan, dimasukkan ke dalam tubuh. Kenapa akhirnya orang yang seperti ini masuk surga dengan dihisap? Ya, tidak bisa masuk surga tanpa hisap. Kenapa? Karena dia menyakiti dirinya sendiri. Ini sebab yang ketiga. Yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang merealisasikan tauhid, yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, mereka lah orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Apa arti tawakal? As-siqatu billah. Orang yang yakin dengan kuasa Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari, kalau benar-benar ingin tahu bagaimana orang yang benar-benar bertawakal, lihat burung.
Perhatikan burung ya. Hadis riwayat Imam Muslim. Mari kita perhatikan burung ini. Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Keluar burung di pagi hari dalam keadaan perut kosong, pulang sore hari dalam keadaan perut kenyang, penuh perutnya. Dan ini terbukti Pak. Saya pernah diundang ke Brunei, kemudian saya kajian di masjid. Di depan masjid itu ada pohon, di pohon itu ada burung penuh. Jadi kalau seandainya kita datang sebelum subuh, itu burungnya berbunyi, kurik, 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 penuh, mungkin ratusan. Setelah sholat subuh, hilang itu burung. Kenapa? Mengerjakan hadis Rasul. Taghdu khimasan, pagi hari keluar. Ketika mau sholat maghrib, saya mau kajian di masjid itu, dia sebelum maghrib sudah ada lagi. Seperti hadis Rasul, wa taruhu bitanan, sore hari pulang dalam keadaan sudah kenyang perut. Mari Pak, sebentar. Mari Pak, kita perhatikan burung dibandingkan dengan kita. Mana yang lebih bertawakal? Burung Pak, ketika keluar, lihat tubuhnya dulu, tubuhnya. Burung, tubuhnya cuma punya 2 kaki. Cakarnya mungkin 3 atau 4. Pak, ketika keluar, lihat tubuhnya dulu, tubuhnya. Punya tangan, punya kaki, tangan 2, kaki 2. Burung, bisa lari, tubuhnya bisa cuma punya 2 kaki. Cakarnya mungkin 3 atau 4. Burung Pak, berbeda dengan kita. Paruh, punya tangan, punya kaki, tangan 2, kaki 2. Untuk memilah-milah, bisa lari, bisa kita punya tangan, memilah-milah makanan kita. Artinya Pak, semestinya kita lebih bertawakal dibanding burung. Paham gak maksud saya? Burung Pak, makanannya terbatas, biji-bijian kecil, ulat-ulat. Sedangkan manusia makanannya apa saja. Makhluk pemakan daging, apa namanya? Karnivora. Itu manusia masuk di dalamnya. Makhluk pemakan tumbuhan, herbivora, manusia masuk di dalamnya. Makhluk pemakan apa saja, omnivora, manusia masuk di dalamnya. Bahkan ada spesies baru, makhluk pemakan api, manusia. Makhluk pemakan api. Mohon maaf yang masih ngerokok. Ya. Semestinya yang saya maksud adalah semestinya kita lebih bertawakal dibanding burung. Kenapa? Karena kita bisa makan apa saja, mau tumbuhan, mau dagingan, mau apa saja kita bisa makan. Bahkan disebutkan di sebuah daerah sapi-sapi kurus. Kenapa? Karena makanannya dimakan manusia. Makanan sapi apa? Dedek sapi. Dimakan juga oleh manusia. Dan yang lebih luar biasa Pak, burung ketika keluar, dia tidak terdaftar sebagai PNS. Tawakal keluar aja, pokoknya kerja, nggak nganggur. Diperhatikan ibu-ibu, ya, yang suami-suaminya nganggur, suruh kerja. Ini sudah nganggur, istrinya yang disuruh kerja, malam minta jatah. Enak banget ente. Kerja. Lihat, bilang kepada suaminya yang nganggur, apa nggak malu sama burungmu itu? Kan burung kita, burung. Burung keluar belum punya rumah makan. Keluar aja. Burung keluar, tidak ada pabrik, tidak ada kebun. Saya kemarin di Curup, mereka mengatakan di sana banyak para petani kopi.
nggak punya kebun kopi, nggak punya kebun teh, keluar saja. Tapi pulang pasti dalam keadaan terisi perutnya. Itulah janji Allah bagi orang yang bertawakal. Begitu cara merealisasikan tauhid. Dengan itu kita mudah-mudahan masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Cukup kiranya sampai jam berapa ini? Kelas? Ini sudah jam 9. Kita mulai jam berapa tadi? Hah? Mulai jam berapa? Jam 8. 1 jam. Baik. Sekarang terakhir deh. Saya akan... Nah, itu cara merealisasikan tauhid. Yang pertama, tidak minta diruqyah. Terutama para ikhwah, saya berpesan nih tentang ruqyah. Banyak sekali penyimpangan-penyimpangan baik akidah ataupun ibadah ataupun muamalah dalam perihal ruqyah. Di antaranya, perhatikan, jauhi peruqyah-peruqyah laki-laki yang meruqyah keluarga-keluarga perempuan Anda. Saya pernah lihat di media sosial masalahnya, ada seorang peruqyah meruqyah perempuan, berjilbab sih, jilbab. Tapi meruqyahnya di kolam renang. Ini ngapain? Tidak benar. Dan seorang lelaki ketika meruqyah perempuan, hendaknya perempuan di dalam kamar, dihijab. Cukup suara laki-laki itu saja yang masuk ke telinganya, sudah cukup. Ustaz, ini nanti ada para peruqyah pakai sarung tangan. Di depannya perempuan, meskipun pakai jilbab, tertutup rapat. Hai para ikhwah, kita berhadapan dengan jin, setan yang mereka itu sangat licik menggoda manusia. Dan itu pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Seorang perempuan berkulit hitam, beliau pernah mengadu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, inni usra wa inni atakashaf, fad'ullah an yashfiyan. Wahai Rasulullah, aku sering kesurupan. Dan kalau sudah kesurupan, auratku terbuka. Itu setan yang mengganggu. Maka tidak boleh para ikhwah, seorang laki-laki meruqyah walaupun di hadapannya langsung bisa dilihat perempuan. Kemudian pakai sarung tangan, nanti megang kepala seenaknya. Tidak boleh para ikhwah. Setan itu licik. Nanti kalau seandainya di depannya perempuan, ya yang terjadi bukan ruqyah, tetapi ruqyat. Melihat nanti, nonton perempuan tersebut, bagaimana bentuk tubuhnya. Antum tahu para ikhwah, ketika ada seorang istri Nabi, kalau tidak salah Zainab binti Jahsh, meninggal. Umar bin Khattab mengatakan radhiyallahu anhu, lihat nih bagaimana laki-laki, perhatikan laki-laki. Keluarga-keluarga perempuan Anda perhatikan. Jaga aurat mereka. Perhatikan anak-anak perempuan Anda, istri-istri Anda yang main Instagram, main TikTok, perhatikan. Jangan biarkan mereka goyang 2 jari. Jangan biarkan mereka goyang entah apa yang merasukimu. La haula wala quwata illa billah. Ini harus diingatkan para ikhwah. Perhatikan, Umar bin Khattab mengatakan ketika istri Nabi meninggal, tidak ada yang boleh menghadiri pengurusan jenazahnya kecuali laki-laki dari mahramnya. Kenapa? Karena kalau seandainya pengurusan jenazahnya, maka meskipun sudah dikafani, kan terlihat buah dadanya, terlihat pinggulnya, terlihat bentuk tubuhnya. Begitu saja masih sangat ribut para sahabat. Wahai Anda para suami, hati-hati. Jangan sampai masuk ke dalam hadis Rasul. Thalathatun la yadkhuluna al-jannata abadan. 3 orang yang tidak masuk surga selamanya. Salah satunya ad-dayyuth alladhi yuqirru fi ahlihi al-khubtha. Seorang lelaki yang mempunyai sifat dayyuth, yang membiarkan keluarga perempuannya mengumbar aurat. Ini masalah ruqyah para ikhwan. Kalau perlu cari peruqyah perempuan, kalau seandainya yang diruqyah adalah keluarga perempuan gitu. Jangan laki-laki. Sekarang
sudah samar hal-hal yang aneh, hal-hal yang aturan terlarang sudah jadi boleh. Gara-gara kenapa? Gara-gara mempermudah urusan ini. Ya. Contoh ruqyah massal. Laki-laki di depan, perempuan di belakang. Nanti kalau ada yang teriak di sana, ustadznya ya ustatan. Datang ke belakang. Ngapain dia ke tempat perempuan? Para ikhwah, hati-hati. Penyimpangan dalam ruqyah banyak. Terutama itu dalam hal muamalah, adab. Terutama dalam hal akhlak, dalam hal akidah. Penyimpangan dalam ruqyah banyak. Di antaranya nusrah. Nusrah itu adalah halus sihir bis sihir. Nusrah adalah mengobati sihir dengan sihir. Mengobati orang kerasukan jin dengan mendatangkan jin yang lebih besar. Dan itu banyak di tengah masyarakat. Dan banyak, ada lagi yang lagi viral di YouTube. Kita tidak membicarakan beliau mengobati orang, berbuat baik kepada orang. Kita tidak membicarakan masalah itu. Yang kita bicarakan cara meruqyah harus sesuai syariat. Nggak bisa baper di sini. Nggak bisa bawa perasaan. Ya, harus bading, bawa dalil. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 15 menit saya gunakan untuk menambah poin sedikit para ikhwah, yaitu yang paling utama, yaitu keutamaan tauhid. Yang pertama, keutamaan tauhid paling utama adalah tadi masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ini keutamaan tauhid paling pertama. Kemudian keutamaan tauhid yang kedua. Bentar. Diharamkan masuk neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Itban bin Malik radhiyallahu anhu, "Innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi biha wajhullah." Allah mengharamkan atas neraka siapa yang mengucapkan tauhid la ilaha illallah, yang ikhlas karena mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan tauhid yang kedua. Keutamaan tauhid yang ketiga, diharamkan kekal abadi di neraka. Oh Ustaz, apa bedanya dengan kedua dan yang ketiga? Yang kedua, diharamkan masuk neraka. Yang ketiga, diharamkan kalau masuk, diharamkan untuk kekal. Tidak akan kekal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah." Akan keluar dari api neraka siapa yang mengucapkan la ilaha illallah. Keutamaan yang ketiga. Keutamaan yang keempat, diampuni dosanya oleh Allah walau sebesar apapun dosanya, asalkan bertauhid. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, "Ya bani Adam, innaka law ataitani biqarabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'an la ataituka biqarabiha maghfirah." Wahai anak Adam, kalau hari kiamat kelak engkau membawa dosa sejagat raya dosanya sebesar bumi, kemudian engkau menemuiku dalam keadaan tidak mensyirikanku, dalam keadaan mentauhidkanku, maka aku akan datangi engkau dengan sejagat raya ampunan. Maka Bapak Ibu, ya, itulah beberapa keutamaan tauhid. Yang pertama tadi apa? Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Yang kedua, diharamkan dari neraka. Yang ketiga,
diharamkan dari kekal di dalam neraka. Yang keempat, diampuni dosa sebesar apapun dosanya. Orang bertauhid diampuni dosanya sebesar apapun. Wallahu alam. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Wallahu alam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taib. Bagaimana cara mengenalkan Allah pada anak-anak kecil yang mana mereka terkadang mengajukan pertanyaan tentang Allah dengan pertanyaan yang di luar dugaan. Bagus pertanyaannya. Maka jawabannya saya berpesan dulu. Salah satu tugas orang tua dari umur anak 0 sampai 6, kenalkan tentang tauhid. Minimal bisa mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Minimal. Kemudian kenalkan tentang tauhid, tentang Allah sesuai dengan kadar dia berpikir. Misalkan, saya pernah dicurhati juga oleh seorang orang tua. Ustadz, bagaimana mengenalkan tentang Allah Maha Pencipta? Karena saya mengatakan semua yang ada di atas muka bumi ini adalah yang menciptakannya adalah Allah. Kemudian si anak menyeletuk, oh kalau begitu semuanya made in Cina dong. Kenapa? Karena semuanya adalah buatan Cina. Sesuai dengan pemikiran dia. Maka kita katakan berbicaralah kepada anak tentang tauhid sesuai dengan pemahaman anak. Ya, Allahu a'lam. Kerabat saya mendatangi seorang ustadz dalam tanda kutip untuk berobat. Dan saat mereka hendak pulang, mereka dibekali air minum yang katanya sudah dikasih doa-doa. Bagaimana pendapat ustadz tentang hal tersebut? Maka jawabannya, meruqyah pada air diperbolehkan, dikerjakan oleh para sahabat. Tetapi yang jadi masalah adalah apa yang dibacakan. Kalau seandainya ada orang datang ke seorang tanda kutip orang pintar, kemudian, wahai orang pintar, tolong dong bacain ini. Kata si orang pintar, sebentar, saya masuk kamar. Maka kita katakan, enggak usah, sini aja. Kenapa? Karena bacaannya tidak ada yang aneh-aneh. Enggak ada yang perlu disembunyikan. Bacaannya cuma Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Enggak ada yang lain. Itu pun kita sendiri bisa. Adapun harus ke kamar, bertapa 7 hari 7 malam, enggak ada contohnya. Jadi asal hukumnya boleh, akan tetapi lihat apa yang dibacakan. Kalau bacaannya Al-Quran ataupun doa-doa dari hadis Rasul, maka itu diperbolehkan. Allahu a'lam. Saya mau bertanya, apa hukumnya istri pergi meninggalkan rumah karena kesal kepada saya yang sering marah, dan saya sudah minta maaf, dan saya sudah jemput untuk pulang ke rumah, tapi istri tidak mau untuk pulang ke rumah, dan saya takut istri tidak pulang ke rumah, nanti menambah fitnah bagi kami. Mohon penjelasannya. Apa hubungannya sama tauhid? Siapa yang nyortir pertanyaan? Tapi yang jelas karena ditanya saya jawab. Maka jawabannya, wahai suamiku, wahai suami, wahai para suami, saudaraku, para lelaki, para suami, Anda suami harus lebih berlapang dada menghadapi istri. Harus lebih bersabar, harus lebih pengertian, harus lebih. Jangan minta istri yang harus lebih, Anda yang harus lebih. Kenapa? Karena itu hadis Rasul, ayat Quran. Allah berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wahai suami, gauli istrimu dengan baik. Lihat itu ayat. Ayat ditujukan kepada siapa? Suami. Suami yang lebih wajib untuk berbuat baik kepada istrinya, yang lebih memahami, yang lebih bertenggang rasa. Lihat lagi hadis Rasul, istausu bin nisa'i khairan. Aku wasiatkan kalian wahai para suami untuk berbuat baik kepada istrimu. Lihat wahai suami. Dan itu bukan sifat kepengek dari lelaki, bukan. Ya, jangan cepat marah. Orang yang cepat marah tidak berhak untuk jadi pemimpin. Sedangkan lelaki adalah suami pemimpin. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit cerai. Awas ya. Kalau kamu mangap mulutnya saya cerai.
Ini gimana? Mangap dicerai istrinya. Lihat Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdebat dengan Aisyah sampai Aisyah radhiyallahu anha mengangkat suaranya sampai terdengar keluar rumah. Ketika itu Abu Bakar As-Siddiq yang notabene mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bapaknya Aisyah. Beliau langsung masuk ke dalam rumah. Langsung memarahi Aisyah. Kamu berani mengangkat suara di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dimarahi tersebut, ini anggap Aisyah Rasulullah, datang Abu Bakar memarahi Aisyah. Ketika dimarahi tersebut, datang Rasulullah menengahi. Sudah. Lihat, padahal yang keliru waktu itu Aisyah. Tetapi yang menenangkan adalah suaminya Rasulullah SAW. Contoh yang lain lagi, Rasulullah SAW, dan ini ilmu poligami. Saya cuma punya ilmunya, adapun poligami saya takut. Ngaku kita ngaku. Ya. Ini ilmu poligami. Kalau seorang suami menggilir salah satu istrinya, nah, waktu itu yang digilir adalah Aisyah radhiyallahu anha, maka istri-istri yang lain tidak boleh mengganggu. Ini jadwalnya Aisyah. Ada istri lain bawa makanan. Seorang pembantu disuruh untuk membawa makanan. Aisyah cemburu. Ini sudah jadwal saya. Biarkan ini sudah jadi hari saya bersama suami saya. Maka makanan yang dibawa tersebut dipukul oleh Aisyah. Piringnya pecah. Kuenya kesana kemari. Bayangkan. Dan itu terjadi di hadapan para sahabat. Suami tentunya malu. Istrinya berani kepada dia. Bayangkan kalau antum sebagai suaminya bagaimana? Oh, habis sudah. Ya, di smackdown itu. Banting sana, buntang sini. Tetapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Gharat ummukum. Mohon maaf wahai para sahabatku, ibu kalian lagi cemburu. Lihat, lebih sabar, lebih santun. Itu ditujukan kepada suami. Tidak ditujukan kepada yang lain. Makanya Rasulullah SAW bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahlihi. Artinya, sebaik-baik kalian wahai para suami adalah yang paling baik sikapnya kepada istri. Dan aku suami yang paling terbaik sikapnya kepada istri-istriku. Maka saya katakan, wajar kalau seandainya istri suka dimarahi kemudian dia minggat, dia itu tidak melakukan kesalahan. Ingat, secara hukum syar'i, istri yang tertekan dengan KDRT, istri yang tertekan dengan kemarahan suami, wajar, boleh dia keluar rumah. Islam tidak menzalimi hambanya, tidak menzalimi pengikutnya. Istri yang terzalimi dia berhak untuk pergi kembali ke rumah orang tuanya, daripada dia dimaki-maki, daripada dia ditendang, kemudian dipukul. Karena banyak Pak, para suami yang jadi preman di rumah. Ya, KDRT. Maka lalu solusinya bagaimana Ustaz? Solusinya minta maaf. Minta halal. Kalau dimaafkan walhamdulillah. Dan bujuklah istrimu. Dan saya berpesan kepada istri, itu tadi kepada suami ya. Sepanjang itu jawaban saya untuk suami. Saya berpesan kepada istri, maka kembalilah ke rumah suamimu. Maafkan dia. Dan harus berjanji dia di hadapan seluruh keluarga, baik keluarga suami atau keluarga istri, harus berjanji agar tidak marah-marah lagi. Dan kembalilah karena mengingat anak-anak Anda. Saya sering mengatakan perceraian bukti egoisme orang tua. Yang akhirnya anak-anak terlantar. Allahu a'lam. Apabila terlanjur kita sudah pernah diruqyah dan karena ketidaktahuan apakah masih bisa masuk surga tanpa azab dan hisab, dan apa yang harus saya lakukan? Kalau diruqyah tidak mengapa. Yang dimaksud dalam hadis adalah meminta diruqyah.
Kalau seandainya kita sudah sakit keras, kemudian orang meruqyah kita, nggak jadi masalah. Yang dimaksud dalam hadis apa? Meminta diruqyah. Kalau bukan kita yang minta, bukan jadi masalah. Ada kemudian juga, kalaupun kita yang minta, maka mungkin kita bisa melalui jalan-jalan lain yang bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Wallahu a'lam. Cukup. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan besok pagi. Dan besok pagi kisah menarik tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka saya sangat berharap bisa berhadir agar kita mengetahui pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari seorang yang disebut sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Kenapa sih beliau disebut sebagai kekasih Allah? Kenapa sih beliau disebut sebagai Imamul Hunafa? Pemimpinnya orang-orang yang bertauhid. Kenapa beliau disebut sebagai suri tauladan? Kenapa beliau disebut sebagai seorang yang patut untuk dicontoh? Nah, kita akan bahas nanti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga bermanfaat. Wallahu alam. Sallallahu Nabi Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian yang kami hormati, demikian telah kita ikuti bersama kajian